Hai Akademiers, selamat datang di Bronkus atau Ngobrol Fokus bareng Academic Community. Kenalin, aku Aska dari Divisi Alveolus sebagai moderator di Bronkus kali ini. Bronkus atau podcast bersama Academic Community adalah salah satu program kerja Divisi Olus, di mana Bronkus ini seperti podcast pada umumnya kita akan mendiskusikan beberapa topik seputar dunia kesehatan, kedokteran, perkuliahan, dan lainnya. Akan tetapi pada topik kali ini kita akan bahas seputar strategi pembelajaran anatomi yang menyenangkan. Dimana kita akan mulai topik ini dari anatomi itu apa sih, terus apa aja yang dipelajarin waktu belajar anatomi, dan gimana ya caranya belajar anatomi biar menyenangkan. Oleh karena itu, langsung saja kita bahas pada sesi Bronkus kali ini dengan narasumber kita, yaitu dosen anatomi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Nur Afraimin Syah, Master Medical Education, PhD SPKKLP, Subspesialis FOMC. Langsung aja nggak sih kita kenalan dengan narasumber kita pada Bronkus kali ini? Halo, selamat pagi dok. Perkenalkan, nama saya Aska dok. Nah, di beberapa menit ke depan kita akan ngobrol ringan ya dok. Insya Allah ya Aska, terima kasih Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak dimanapun berada ya. Oke, terima kasih sudah bersedia pagi ini kita untuk ngobrol sedikit tentang bagaimana pembelajaran anatomi supaya nanti itu anak-anak semua terutama yang di Fakultas Kedokteran bisa belajar anatomi dengan menyenangkan sehingga nanti itu bisa menjadi dokter dengan baik. Amin. Nah, gimana Bu perasaan Ibu hari ini sebagai narasumber Bronkus Academic Community pada kali ini Bu? Alhamdulillah, saya senang Academic Community mempunyai banyak sekali program ya yang semuanya itu saya lihat itu positif sekali. Jadi di sini di Academic Community ini Ananda semua selain belajar berorganisasi, tetapi ini juga menunjang pembelajaran secara akademik ya. Jadi ini hal positif. Jadi saya sangat senang kalau seandainya pada pagi hari ini kita bisa bincang-bincang sedikit bagaimana membuat anatomi itu bukan suatu mata kuliah yang menakutkan, yang membuat mumet ya, tapi justru mata kuliah yang menyenangkan sehingga nanti itu Anda bisa belajar dengan baik, sehingga nanti itu ya karena anatomi ini adalah apa ya, ini mata kuliah utama wajib sekali ya. Nggak mungkin Anda bisa nanti membantu pasien untuk sembuh kalau tidak mengerti anatomi dari tubuh pasien tersebut. Oke, baik. Nah, ngomong tentang anatomi nih dok, kan jadi nanti kita bakal ada kedatangan mahasiswa baru lagi ya angkatan 2025. Nah nantinya mungkin mereka di pertama-tama nih kayak bakalan langsung belajar anatomi ya dok di muskuloskeletal. Nah jadi mungkin di sini tujuan podcast kita tuh bakalan kayak gimana sih cara biar anak adik-adik 25 nantinya tuh lebih paham, dan gimana sih cara biar belajar anatomi itu nggak bikin kita tuh stres atau malah jadi senang gitu belajar anatomi dok. Nah mungkin dokter bisa jelasin langsung kayak pengertian dari anatomi dulu deh, kan mungkin adik-adik tuh belum tahu kayak anatomi itu bagaimana dok, atau kayak untuk strukturnya atau bagaimana tuh masih kayak anatomi itu bagian tubuh aja gitu, dan belum tahu pengertian pastinya. Mungkin dokter bisa dijelaskan dok. Jadi ini berarti ini untuk persiapan yang menyebut adik-adiknya ini luar biasa sekali ya. Adik-adiknya belum datang sudah disambut. Jadi marilah berlomba-lomba untuk bisa seleksi ikut sehingga bisa nanti itu diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, karena kakak-kakaknya siap untuk menerima adik-adiknya nanti itu, membantu adik-adiknya untuk siap untuk menghadapi perkuliahan. Jadi Anda semua dimanapun berada, jadi anatomi itu adalah suatu mata kuliah wajib. Kenapa wajib di Fakultas Kedokteran? Dan itu proporsinya sangat besar sekali, karena ya samalah kalau dokter itu ibaratnya kalau kita santai ngomong ya, dokter itu kan seperti montirnya manusia ya. Nah, kalau kita montir mobil, teknisi mobil itu atau teknisi apapun, tentu dia baru bisa melakukan perbaikan kalau ada masalah, kalau dia mengenal struktur dari yang akan diperbaiki. Nah, begitu juga anatomi itu sebenarnya adalah kita mempelajari struktur tubuh manusia secara makro.
secara besarnya ya, bukan secara mikro. Kalau mikro kita itu belajar di histologi, artinya kita itu jadi nggak akan sulit lah ya mempelajari tubuh manusia itu sendiri. Kita pun manusia ya, artinya ketika Ananda belajar anatomi sih sebenarnya itu mempelajari tubuh sendiri gitu. Jadi ketika sudah selesai, artinya ketika kita mengerti dengan struktur tubuh itu, tentu akan terkait juga dengan fungsinya, dan itu semua nanti tentu akan membantu Ananda semua memahami keluhan-keluhan yang disampaikan pasien, sehingga ketika pasien mengeluh sesuatu, Ananda bisa langsung di dalam pikirannya membayangkan masalahnya di mana, dari mana, dari tubuhnya yang rusak gitu ya, seperti montir misalnya. Kalau mobilnya nggak bisa jalan, mogoknya apakah karena bensinnya kah atau kena apanya? Itu juga tubuh manusia. Ketika pasien datang ke dokter, pasien mengeluhkan sesuatu, dokternya kalau nggak mengerti anatomi tentu juga akan sulit ya memperkirakan keluhan pasien ini berfokus atau terjadi pada area mana dari tubuhnya. Makanya kita perlu belajar anatomi. Nah, jadi karena itu tubuh kita sendiri ya, sambil belajar lihat aja tubuh sendiri, rasakan sendiri di mana nih posisinya gitu. Jadi gampang kok belajar anatomi. Oke, nah jadi kan emang ibu udah bilang juga kan kalau anatomi itu penting untuk ngasih tahu di mana kayak sakitnya mulai dari mana gitu kan Bu. Nah mungkin ibu bisa ngasih gambaran tentang gimana sih cara belajar anatomi di FK Unan mungkin Bu? Oke, ya. Jadi kita belajar anatomi di FK Unan itu selain lewat tutorial ya. Karena sejak 2004 kita itu di FK Unan sudah menerapkan problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah, dan itu pembelajaran dominan kita dengan tutorial. Jadi di situ mata kuliah konten-konten anatomi juga dibahas di dalam tutorial lewat skenario-skenario ya. Jadi di skenario-skenario itu nanti itu skenario itu seperti keluhan pasien gitu ya, masalah pasien. Nah di situ kita mahasiswa akan diminta untuk memperkirakan masalah pasien ini berhubungan dengan masalah anatomi yang mana, gitu kan, faalnya, fungsinya yang mana, nah, gitu. Jadi kalau secara makro kita bahas di anatomi, tapi secara mikronya nanti bagaimana secara lebih kecilnya yang terjadi itu dibahas di histologi. Fungsinya kita bahas di fisiologi. Jadi lewat skenario-skenario permasalahan pasien yang kemungkinan akan datang kepada dokter, di situ mahasiswa kedokteran akan distimulasi untuk berpikir tentang anatomi. Misalnya pasien datang dengan skenario ditulis oleh tim penulis skenario yang akan dibahas oleh Ananda semua nanti ketika sudah menjadi mahasiswa kedokteran. Itu akan misalnya pasien datang dengan nyeri ulu hati. Nah di situ Ananda juga harus memperkirakan yang dimaksud ulu hati itu yang mana gitu ya. Nah kira-kira organ apa saja yang ada di sana. Nah kembalilah kita mengingat anatominya. Jadi kemudian pembelajaran kedua ya berupa perkuliahan. Jadi nanti itu juga akan ada dosen yang memberikan kuliah tentang struktur anatomi itu, dan itu ada dosennya dan juga ada praktikum anatomi. Nah alhamdulillah ya Ananda semua, di sini kita di kedokteran Unan ini sejak tahun 2000-an itu sudah ada ya suatu UKM ya yang alhamdulillah berkembang sangat pesat sekali, dan ini cukup UKM yang tidak hanya di FK ya, mungkin di tingkat Universitas Andalas nomor 1 ya, begitu banyaknya kegiatan positif yang dilakukan. Salah satunya adalah membimbing adik-adiknya ya saat praktikum, dan jangan khawatir, insya Allah para dosen juga memberikan arahan kepada kakak-kakak kelas ini, kakak-kakak yang dari akademi community ini ketika pembimbingan kepada adik-adiknya supaya tidak salah bimbing gitu ya. Nah sebenarnya ini itu pada praktikum ketika kakaknya mengajarkan adiknya, lalu adik mahasiswa tadi saling belajar, itu juga memperkuat pembelajaran anatomi ya. Karena nanti tentu kakak-kakak yang di akademi community ini tidak akan mungkin bisa mengajar kalau dia tidak mengerti anatomi. Nah ini mungkin kalau kita lihat ya dari hasil kita pengamatan data-data yang kita dapatkan, mahasiswa-mahasiswa yang aktif di akademi community ini kalau secara akademik kita lihat juga bagus ya, dan tidak jarang, sering lah, bukan tidak jarang, sering ya, sebagian besar nanti mahasiswa-mahasiswa berprestasi justru datang dari akademi community
Community. Alhamdulillah kami juga dari anatomi itu sangat gembira ya melihat semangat dari Ananda semua di Akademi Community yang mau berbagi dengan adik-adik kelasnya, kemudian dengan berbagi Ananda sendiri juga belajar lebih memantapkan ilmu anatominya, dan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi Ananda semua nanti. Jadi ada 3 lah paling tidak ya pembelajaran anatomi di FK Unani lewat proses tutorial, kemudian lewat proses perkuliahan, dan kemudian lewat proses praktikum ya. Itu yang menarik nanti praktikum dengan Kadaver ya. Iya, itu paling menarik kayak buat adik-adik. Ya, nanti yang mau datang melihat dulu boleh silakan, nanti kan ada kegiatan open lab ya. Jadi mungkin akan melihat dulu bagaimana itu Kadaver, tapi ya secara etika kita sangat berterima kasih ya kepada Kadaver tersebut, yaitu tubuh manusia yang kita gunakan untuk pembelajaran. Kami mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah bagi mereka semua. Amin. Nah, kan jadi udah singgung juga ya kalau praktikum tuh emang yang paling asik, dan emang kayak dari bukan dari survei, dari kelihatan adik-adik yang baru masuk juga angkatan 24 kemarin tuh, dan kami juga angkatan 23 yang baru masuk tuh emang yang paling seru tuh pas praktikumnya sih Bu. Nah, mungkin kayak pas awal-awal tuh emang kayak excited ketemu Kadaver langsung, habis itu kayak belajar lewat dari tubuh aslinya gitu kan Bu. Nah, mungkin gimana cara supaya adik-adik itu atau nanti yang akan belajar anatomi itu bisa mempertahankan gitu, kayak excited atau kayak perasaan senang mereka dengan untuk belajar anatomi. Gimana cara biar anatomi itu dipelajari menyenangkan gitu, asik gitu. Kita berharap nanti itu Ananda saat praktikum itu, sebelum praktikum sudah mempersiapkan diri ya, sudah mempersiapkan diri, membaca dulu panduan kita, target-target yang di dalam panduan itu terdapat target-target struktur yang akan kita cari saat praktikum itu. Ananda kita berharap sudah melihat atlas dulu gitu, dan melihat teorinya bagaimana gitu. Kemudian memahaminya dulu, bisa melihat dulu simulasi 3 dimensi yang banyak sekali sekarang di dalam beredar seperti aplikasi-aplikasi dan pembelajaran anatomi online begitu. Bisa dulu belajar dulu sehingga lebih siap, sehingga tahu punya target apa yang akan dicapai saat praktikum. Dan kita berharap nanti itu saat praktikum Ananda jangan terlalu mengandalkan dosennya yang menunjukkan. Karena kalau ditunjukkan itu nempelnya sebentar. Tapi kalau berhasil mencari sendiri organ itu biasanya ada rasa kepuasan diri ya. Nah, saya dapat. Nah, puas ya. Puas sehingga gembira gitu. Sehingga merasa kegembiraan itu menimbulkan self efficacy ya. Rasa bahwa saya mampu. Nah, saya mampu itu akan mendorong pembelajaran selanjutnya, akan mendorong kemauan untuk mencari selanjutnya. Jadi kita berharap jangan senang kalau dosennya terangkan satu persatu, carikan satu persatu. Hendaknya Ananda yang mencari dulu. Dengan Ananda sudah persiapan yang baik, kita berharap Ananda sudah melihat teorinya. Kalau organ ini posisinya pada ini, sehingga udah jelas. Ketika akan mengeksplorasi Kadaver, sudah jelas apa yang akan dicari. Tapi kalau belum belajar itu nggak jelas ya, sama aja bentuknya kan. Pembuluh darah itu sama aja bentuknya. Jangan-jangan ini pembuluh darah ataukah ini tendon atau apakah ini nervus saraf gitu ya. Jadi sama aja bentuknya kalau kita tidak belajar teorinya dulu. Kita belajar dulu teori pembuluh darah itu arahnya bagaimana, posisinya di mana. Kalau tendon itu seperti apa. Apakah otot itu ada oligo insersinya, oligonya di mana? Kita harus pelajari dulu itu semua sehingga ketika kita melihat pada Kadaver itu sudah ada clue-cluenya, ya, clue-clue yang mengarahkan kita untuk mengidentifikasi struktur yang akan kita cari. Nah, ketika itu berhasil, wah, saya bisa gitu ya, semangat kan muncul ya, akan timbul rasa self efficacy-nya itu ya, semangat bahwa dia merasa mampu. Dan itu akan memotivasi secara internal untuk membuat keberhasilan baru. Kalau kita
kita sudah berhasil sekali, itu akan mendorong kita pengen lagi untuk berhasil, sehingga nanti itu akan mencari dan akhirnya skill Ananda dalam mencari itu terbangun dengan sendirinya ya, terbangun lewat proses sehingga proses itu akan pengalaman ya, experiential learning yang belajar berbasis pengalaman tadi akan nempel lebih lama di kepala Anda, di otaknya. Jadi tidak hanya kalau hanya dosennya mengatakan ini loh, ini adalah appendix vermiformis, hanya ditunjukin oh itu. Nah nanti ketika posisinya mungkin aja posisi nanti berbeda ya, jadi ragu lagi. Tapi ketika Ananda mendapatkan appendix struktur itu dengan sendiri, kemudian berbasiskan teori bahwa struktur itu letaknya di mana, kemudian dia berhubung kemana, kemudian dia itu posisinya itu retro atau intraperitoneum, itu semua kan membuat Ananda lebih lama tahannya ingatannya. Nah, begitu kira-kira jadi ketika kita belajar praktikum. Dan juga ingat juga mungkin dikaitkan dengan kepentingan klinisnya. Jadi Ananda kalau sewaktu SMA misalnya ada mendengar atau mengalami sendiri nyeri perut, nyeri ulu hati, ini ternyata yang di ulu hati itu ini loh, ada apa saja. Ya, kemudian kalau ada nyeri perut kanan bawah, apa saja ya gitu. Saya pernah debar-debar jantung saya, posisi jantung itu seperti apa ya. Nah, pantasan debarnya itu letaknya di sebelah kiri karena ternyata jadi dikaitkan dengan kondisi klinisnya gitu ya. Nah, lebih baik lagi kalau tidak hanya dengan klinis secara kondisi fisiologisnya, tapi mungkin Ananda sudah misalnya punya pengalaman ada penyakit-penyakit tertentu, atau bisa baca ya anatomi klinik ya, kira-kira ini relevannya nanti belajar anatomi itu kemana. Ketika Ananda mengerti relevansi pembelajaran anatomi, itu akan membantu menyemangati Ananda belajar dan juga membantu Ananda untuk lebih paham gitu, dengan pembelajaran anatomi dan motivasi Ananda untuk belajar. Nah, benar tuh katanya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar anatomi, yang lebih asiknya tuh pastinya kalau kita yang nyari sendiri. Malah yang ngajarin itu kita, atau kita ngajarin teman-teman kita. Itu juga bikin kita ingat sendiri gitu kan nantinya, Bu. Nah, mungkin itu kan kayak bagaimana kayak tips-tips untuk anatomi gitu Bu, nanti kalau misalnya adik-adik 25 tuh pengen masuk ke FK terus tiba-tiba belajar anatomi. Nah, mungkin ada timbul pertanyaan-pertanyaan bagi maba-maba yang biasa saya baru masuk, kayak pertama tuh mungkin kan anatomi itu kan banyak, nggak cuma dari muskuloskeletal tapi juga organ-organ dan tendon abis kayak ligamen-ligamennya Bu. Nah, itu tuh mungkin banyak kan Bu. Nah, mungkin untuk pertama-tama tuh susah untuk kayak bedainnya. Nah, gimana caranya, tips mungkin dari Ibu kalau misalnya untuk awal-awal gimana cara ngafalin anatomi yang banyak, terutama kan nanti muskuloskeletal tuh kan banyak ya Bu, dari tulang ke otot gitu sih. Ya, belajar anatomi itu memang pembelajaran namanya struktur ya. Struktur itu setiap struktur kita harus kasih nama gitu ya. Punya namanya bahasa Latin ya. Kita pakai bahasa Latin kalau enggak dalam bahasa Inggrisnya. Tapi secara umumnya sebagai besar kita menggunakan bahasa Latin. Jadi dalam belajar anatomi supaya kita tidak tenggelam ya. Seperti kadang ada mahasiswa yang mengatakan, saya sendirilah pengalaman, saya kan dulu juga belajar anatomi awal ya. Saya juga pengalaman pribadi saja aja lah ya, pengalaman saya secara pribadi. Saya dulu terus terang tidak menyukai anatomi karena saya merasa tenggelam dengan begitu banyaknya yang harus kita ingat, yang harus dihafal dan harus diingat ya. Tapi saya memang memotivasi diri karena saya perlu mengerti ini, karena tanpa mengerti struktur tubuh manusia bagaimana saya akan memahami tahapan pembelajaran selanjutnya. Udah kliniknya ya, kan kliniknya kita bahas permasalahan penyakit pasien itu, permasalahan pasien itu berbasis struktur tadi gitu ya. Jadi nggak mungkin kita nggak mengerti strukturnya ya. Kemudian tapi pengalaman saya adalah
dan juga kita setelah saya mengikuti, saya sudah menjadi dosen sejak 22 tahun yang lalu ya. Saya mulai melihat bahwa pembelajaran anatomi itu sebenarnya ketika Ananda sukses belajar anatomi itu insya Allah sukses menjadi dokter. Kenapa? Dalam belajar anatomi itu supaya membuat anatomi itu tidak terlalu detail, too many detail ya, terlalu banyak detail, kita harus membuat mapping dulu ya. Mapping ya. Mapping itu kita harus memapping pohonnya mana, rantingnya mana, kemudian cabangnya mana, ranting kecil-kecilnya mana. Jadi jangan mulai dari ranting kecil, kita mulai dari pohon besar ya. Artinya apa? Mungkin Ananda yang masih belum masuk kedokteran belum paham ini ya. Pohon besarnya itu misalnya yang jangan belajar dulu arteri kecil sebelum kita tahu mana aortanya, mana arteri cabang pertama dari aortanya. Kemudian baru kita mengikuti arteri itu bercabang-cabang lagi kemana gitu ya. Jadi jangan sampai tahu dulu misalnya arteri rami, cabang kecil lagi ya, rami dari arteri misalnya di daerah femur, cabang dari arteri femoralis, sebelum kita tahu arteri femoralis ini berasal dari mana dan utamanya berasal dari aorta bagian mana. Ya, itu yang saya maksud, kita harus mapping dulu. Jadi tahu pohonnya dulu, baru tahu rantingnya. Tahu dulu struktur besarnya, baru kita detailkan struktur kecilnya. Jadi kita kalau misalnya belajar tadi contohnya di kardiovaskular seperti itu, kita tahu jantungnya dulu, kemudian jantung itu memompa, jadi kita ikutin alirannya ya. Kemudian baru kita tahu belajar yang lebih detail. Jadi kita belajar yang besar dulu, baru kita belajar yang kecil-kecilnya, ya. Sehingga kita tidak tenggelam, ya. Kalau enggak kita tenggelam, jadinya sekedar hafal. Tapi kalau kita belajar dulu yang besarnya, kita tahu oh ini berarti arteri ini berasal dari sini, ininya berasal dari sini. Nah kalau belajar vena itu kita kebalik dari itu. Tapi bukan berarti kita harus hafalin vena kecil dulu, tetapi yang besar dulu. Kita bahasa yang besar dulu. Vena besarnya apa sih, gitu kan? Ini menerima kalau arteri mengalirkan darah kemana, kalau vena kan menerima darah dari mana. Nah kemudian begitu juga dengan sistem lain, itu contohnya sistem kardiovaskular. Sistem saraf kita tahu dulu yang besarnya itu, bagian besarnya itu. Jadi sistem saraf ada otak besar, ada otak kecil, ada saraf pusat, ada saraf perifer. Kita bahas dulu pusat itu sampai mana aja sih. Kemudian yang baru kita perifer itu yang mana aja sih. Nah jadi kita mapping ya, membuat sistematik dalam belajar. Nah itu kalau proses sistematika belajar itu gak hanya dalam pembelajaran anatomi, saya rasa semua pembelajaran kita harus sistematis ya. Belajar dulu utamanya mana, baru kita detailkan kecil-kecilnya, baru definisi kecilnya yang kita pelajari. Nah dan ini sebenarnya secara tidak langsung itu membantu Ananda semua untuk berpikir sistematis. Dan berpikir sistematis itu adalah modal utama untuk berpikir analitik ya. Berpikir analytical thinking itu adalah modal utama untuk critical thinking, kemudian selanjutnya clinical reasoning ya. Berpikir klinis. Karena dokter itu pasti harus sistematis ya. Dia berpikir itu sistematis. Kalau pasien yang ngomong begini, maka selanjutnya dia memperkirakan ini. Kalau kita sudah mapping dulu di kepala kita dalam proses belajar, itu lebih gampang nanti kita ketika berhadapan dengan pasien. Kan nggak mungkin ya pasien datang ke kita, lalu kita lihat dulu catatan kita, enggak. Tapi kita atau ingat-ingat dulu nih letaknya di mana, enggak. Karena pasien itu ngomong terus, kita harus ngomong terus. Nggak mungkin ya, pikir dulu, baru tanya. Mikir dulu, baru tanya, enggak ya. Dia ngomong kita harus respon, dia ngomong harus respon. Itu kan strategis gitu ya. Dia harus strategis, kita berpikir. Dia ngomong ini, maka respon saya ini. Karena kita secara tak langsung kepala kita berpikir, melakukan analisis terhadap hasil ngomongnya. Nah ketika Ananda semua ketika proses belajar sudah belajar bagaimana berpikir itu sistematis, berpikir itu analitik,
kritikal, membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Belajar anatomi juga begitu ya, membandingkan kalau arteri begini, vena begini, kalau misalnya otot ini begini, otot ini begini, tulang ini begini. Nah kan itu membandingkan juga ya. Nah itu semua adalah modal Ananda untuk berpikir klinis nanti sebagai seorang dokter ya. Kemudian begitu juga kalau muskuloskeletal, tahu dulu tulangnya, baru bagian-bagian dari tulangnya. Jangan tahu dulu mana rekan terminal tapi nggak tahu yang mana yang femur ya. Femurnya nggak tahu, tulang pos femurnya nggak tahu, tapi rekan terminalnya tahu ya. Jadi jangan begitu. Jadi tahu yang besar dulu baru jadi kecil-kecil ya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi kita harus belajar tuh mapping dan strategis gitu ya. Jangan langsung belajar kecil-kecilnya tapi kayak di depan apa kayak misalnya nggak dihafalin gitu, nggak dicari tahu gitu. Jadi kan kita harus cari tahu yang besarnya dulu, malah jangan yang langsung kecil-kecilnya. Jadi kalau misalnya hari pertama terus nggak langsung belajar itu nggak apa-apa gitu kan, nggak usah merasa kayak aku harus belajar yang kecil-kecilnya gitu kan. Jadi kayak yang besar-besar dulu aja nggak apa-apa. Bertahap aja dulu, bertahap. Ya. Bertahap dari yang emang umumnya dulu gitu kan. Nah mungkin tadi Ibu juga singgung kan, anatomi itu mungkin susah bagi yang baru nyemplung atau baru nyebur ke kedokteran tuh karena nama-nama latinnya gitu. Mungkin kalau misalnya kita kenalnya tuh clinking, tapi kita kan menyebutnya ulna gitu kan. Nah itu bagaimana cara buat nanti kita tuh ingat malah nama latinnya gitu, bukan nama-nama nama-nama umumnya gitu. Oke, terima kasih Aska. Jadi Ananda semua, anatomi ini selain kita belajar struktur itu untuk memahami kondisi pasien kita, masalah yang dihadapi pasien kita. Anatomi ini, terminologi anatomi itu adalah bahasa penghubung kita di kedokteran sama tenaga kesehatan yang lainnya. Mungkin kalau kita nanti diagnosisnya itu adalah patah tulang ya, patah tulang kering gitu ya, enggak ya? Enggak. Ya, jadi kita nanti itu menegakkan diagnosis juga berkomunikasi dengan sejawat kita, dengan tenaga kesehatan lain juga menggunakan istilah anatomi. Nah, oleh karena itu anatomi itu adalah ilmu yang sangat penting kita pelajari. Nah, oleh karena itu kami di dalam kurikulum anatomi kita mengajarkan Ananda terminologi anatomi. Nah, itu untuk memudahkan juga mensederhanakan Ananda dalam menghafal dan mengingat istilah-istilah anatomi. Karena ini gampang sekali kalau ada setiap daerah misalnya ada infeksi pakai itis gitu ya, itu kan ada terminologi anatomi. Misalnya kalau ada daerah yang kalau ada daerah celah itu namanya fisura. Dimanapun celah ada celah namanya fisura. Kalau ada lubang namanya foramen. Nah, di mana saja ada lubang nanti kita kasih nama foramen. Kan itu sudah ada pakem-pakemnya ya. Jadi istilah-istilah umum itu perlu diingat ya. Jadi begitu juga dalam pengingatan istilah. Ingatlah istilah-istilah yang wajib ya. Nah, nanti juga istilah-istilah wajib itu akan membantu Ananda untuk mengingat istilah-istilah yang relevan dengan suatu organ tertentu. Misalnya ada apex ya. Apex itu artinya puncak. Di jantung juga ada apex jantung ya, core ya. Kemudian di pulmo juga ada apex ya. Ada lagi tadi ada apex, ada di vesika urinaria ada apex juga. Nah, seperti itu. Jadi ingat dulu apa istilah utamanya ya. Jadi sama aja dengan tadi mapping juga. Nah, di mapping itu adalah dalam pembelajaran terminologi anatomi kan kita ajarkan begitu. Setiap istilah yang menunjukkan arah gitu kan. Pokoknya kanan itu dextra, kiri itu sinistra. Dimanapun posisinya nanti, nah di organ mana? Nah, kalau dia berada di kanan kita kasih nama dextra. Misalnya atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra, hemisfer dextra, hemisfer sinistra. Jadi itu juga, belajar dengan baik di terminologi anatomi. Terminologi umum yang kami ajarkan kepada Anda semua. Kalau bagian atas superior nanti kemana-mana ekstremitas superior. Nah begitu ya, mengingat seperti itu. Mendaki ascendent, menurun descendant. Di mana saja posisinya, kalau yang mendaki aorta ascendent, kalau yang menurun aorta
descendant. Begitu juga nanti kalau yang masuk afferent, yang keluar efferent. Nah, di mana aja letaknya arteri kalau masuk ke dalam glomerulus afferent. Kalau begitu juga ke epididymis ya, nanti itu dari testis juga seperti itu. Jadi kita belajar terminologi, mengajarkan Ananda itu terminologi anatomi dulu. Itu adalah terminologi umum. Setiap ada yang tonjolan tulang namanya prosesus, setiap adanya tonjolan tulang yang buncit namanya spina. Kalau tonjolan tulangnya panjang krista kan kita, nah begitu yang kita ajarkan Ananda. Jadi ketika Ananda menemukan suatu struktur, nah maka strukturnya mirip-mirip sama itu namanya gitu. Tergantung lagi organnya apa. Misalnya krista iliaca, itu adalah krista di os iliaca. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi pertama kalau saya sih memang kunci belajar itu adalah jangan sampai kita di awal itu langsung menganggap belajar itu susah. Enggak ya. Karena ketika kita menganggap belajar itu susah, itu akan susah selanjutnya. Kan selain ya, memang dalam agama kan bilang ya, Allah mengatakan bahwa yang terjadi itu adalah sesuai dengan persangkaan dari hambanya. Kalau sangka kita susah, maka akan susah. Tapi ini juga sesuai dengan teori pendidikan gitu ya. Kalau kita merasa susah, berarti kita self-efficacy kita turun ya. Merasa kemampuan diri itu turun, motivasi kita turun. Sehingga kita itu tidak motivasi turun ya, susah jadinya untuk melanjutkan belajarnya. Jadi pertama dulu jangan menganggap anatomi itu susah. Nah, mudah-mudahan kakak-kakaknya ini ya bisa membantu adik-adiknya ya untuk menganggap anatomi itu mudah. Jadi jangan sampai belajar anatomi itu membuat satu stres ya. Justru adalah sesuatu yang menyenangkan dan challenge ya. Challenge, tantangan, bukan masalah ya. Tantangan yang harus kita jawab ya, yang harus kita jawab. Dan kita berharap Ananda semua itu betul-betul belajar anatomi itu mumpuni lah ya. Jadi kami sangat sedih kalau seandainya nanti itu ketika sudah di koas ya, di pendidikan profesi, dosen-dosen pembimbing di profesi itu mengatakan kok anak-anak tidak tahu dengan struktur anatomi, kok dia tidak tahu struktur ini secara anatomis bagaimana. Itu sedih sekali kita ya. Jadi kita berharap itu tidak makin hari makin tidak banyak keluhan seperti itu. Kita berharap nanti Ananda semua membantu, saling bantu ya, karena dengan mengajarkan adiknya, Ananda juga akan terpaksa harus belajar. Seperti itu kira-kira ya. Juga Bu, kita di Aceh juga ada namanya Caca Bu. Jadi kayak cara cepat anatomi, cara cepat hafal anatomi. Yeah. Nah mungkin itu juga Bu bisa buat dipakai buat adik-adik nantinya ya. Karena kalau misalnya kayak ngafalin panjang kan harus nanti banyak kayak panjang-panjang namanya. Yeah. Jadi dipersingkat gitu Bu. Ya, Nah itu mungkin bisa juga ya Bu buat adik. Bisa ya, dipersingkat, dibuat jembatan. Iya, jembatan keledai. Keledai atau kedelai. Dibuat jembatan keledai gitu ya, untuk mengingat, boleh. Jadi kemudian juga dengan gambar-gambar, kami memang sangat mengharap Ananda semua itu ketika praktikum itu memang melihat atlasnya. Jadi tidak hanya mencari tanpa adanya panduan gitu. Kemudian juga membuat gambar. Karena ketika membuat gambar itu oretan tangan itu juga akan menimbulkan virus oretan di otaknya ya, bahwa dia pernah menggambarkan ini gitu ya, dan struktur ini secara anatomisnya. Jadi kita berharap itu semua juga memfasilitasi Ananda untuk semakin memudahkan, karena memang tidak dapat kita pungkiri bahwa belajar anatomi itu adalah menghafal. Sebagian itu menghafal, tapi walaupun yang saya bilang tadi, hafalan dengan pemahaman lebih kuat ya, dengan pemahaman, dengan tahu memapping tadi, itu membuat exercise yang di otak kita itu, latihan otak yang untuk lebih mendalamkan ya terbentangnya informasi tadi. Jadi tidak superficial ya, menjadi dalam, deep learning ya, pembelajaran yang dalam. Jadi juga sangat menarik sekali untuk Ananda tuh
sambil apa namanya itu ya, heboh-hebohan ya dengan adik-adik, misalnya kuis anatomi kita ya ini apa gitu kan, cepat-cepatan yuk gitu kan. Jadi ini biasanya kan itu challenge ya. Anak-anak sekarang kan kita berharap tidak suka dengan challenge ya, suka dengan tantangan-tantangan seperti itu ya, belajar sambil bermain gitu ya. Oke, nah jadi yang terakhir nih, ada pertanyaan terakhir Bu, dimana kan tadi misalnya Ibu juga udah sebut kayak ada struktur-struktur yang mirip, contoh kayak vena sama arteri mungkin ini susah gitu untuk dibedakan pas awal-awal. Nah mungkin gimana ya Bu caranya untuk bedain struktur-struktur yang mirip gitu Bu di anatomi? Soalnya kan apalagi untuk awal-awal gitu yang belum tahu apa-apa, dan dimana nanti banyak gitu soal struktur-struktur di muskuloskeletal dari di muskuloskeletal terutama, dan di kardiovaskular juga banyak kan struktur yang mirip gitu. Iya. Jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa membedakan struktur itu kalau kita tahu teorinya ya. Misalnya kalau tadi arteri dan vena. Kalau arteri itu kan dia menerima darah dari hasil pompaan jantung. Berarti arteri itu harus kokoh ya, harus kokoh. Dia harus berotot karena dia harus bertugas memompa darah ke seluruh tubuh ya. Ada pompanya, ada ototnya, berarti tebal gitu ya. Kalau vena dia hanya balik dengan hanya dengan katup-katupnya membalikkan darah, jadi dia tipis ya, tidak terlalu penting pompa bagi dia ya. Dan biasanya arteri dan vena itu berjalan bersamaan ya, dan dia tentu kita akan melihat dan nervus ya biasanya. Jadi teori-teori seperti itu harus Anda ngerti ya, bahwa secara teorinya arteri, vena, nervus berjalan bersamaan. Maka kita lihat kalau arteri dan vena adalah pembuluh, tentu ada lumen di dalamnya. Nervus tidak pembuluh tapi serabut, tentu tidak punya lumen. Tidak punya lumen, dia artinya padat gitu ya. Sedangkan arteri dan vena ada lumen, ada bolong, dia kan ibaratnya saluran gitu ya. Nah, kalau arteri tadi tebal dibandingkan vena karena dia jalan bersamaan. Kemudian kalau ada yang lain yang berbeda ya kita tentu lihat teorinya. Kadang kita kan tidak nyadar itu struktur yang kita cari kalau kita nggak tahu teorinya. Kita misalnya sedang mencari ya foramen apa gitu, misalnya incisura apa. Kita sebenarnya sudah lihat itu, tapi kita tak nyadar itu. Misalnya ya kita mau mencari annulus inguinalis internal atau annulus inguinalis eksternal ya. Kita mau mencari ligamentum inguinalis, tapi kita nggak ngerti teori, padahal kita sudah robek-robek itu semua karena kita nggak ngerti teori. Tapi ketika kita ngerti teori bahwa ligamentum inguinal itu berjalan dari sias ke simfisis, nah itu kita lihat, dan dia dibentuk oleh persilangan serabut-serabut, persilangan kasia dari otot di daerah abdomen depan ini. Maka kita lihat identifikasi ketika praktikum, oh inilah dia. Nah ketika kurang yakin, tanyalah sama dosen ya. Jadi itu harusnya ada. Jadi kalau kita nggak akan sulit membedakan struktur itu kalau kita tahu teorinya. Nah kita mau lihat ini tendo apa nih gitu kan. Nah kita lihat dulu ototnya jalannya dari mana ya. Secara teorinya yang berinsersi atau berorigo di daerah ini otot apa. Nah gitu ya. Jadi nggak mungkin kita praktikum tanpa teori ya. Begitu juga nanti belajar skills lab. Nggak mungkin kita belajar skills lab tanpa kita mengerti teorinya gitu. Jadi praktikum itu adalah pemantapan teori. Makanya Anda dulu sebelum masuk labor, tolong belajar dulu. Siapkan diri dulu ya. Nanti itu yang dibilang sama adik-adiknya, tolong dibelajar dulu teorinya bagaimana, sehingga ketika mencari di kadaver punya arah. Kalau nggak ada arah ya. Kalau nggak ada arah, hancur kadaver kita, dipotong sana, dipotong sini ya, dengan udah nggak ketemu ya, malah struktur yang kita cari rusak gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi emang kita sebagai mahasiswa yang mungkin baru nantinya, mungkin kita harus belajar dulu sebelum masuk, jadi kayak tahu dulu teori-teorinya teman-teman. Jadi kayak nanti pelajari dari bagian-bagiannya kayak superficial atau superior, inferior gitu-gitu ya Bu. Kayak tahu dulu apa artinya, baru nanti kita bisa lebih tertuntun gitu ya Bu. Iya, tertuntun ketika kita mencari. Kemudian juga inilah ya, karena yang kita pelajari struktur tubuh kita, sambil belajar identifikasi juga di tubuh kita sendiri. Saya belajar jantung. Secara teorinya jantung itu berada di sini, maka pada tubuh saya pada bagian mana dari tubuh saya? Ya. Saya belajar hepar.
kira-kira di tubuh saya mana. Kita identifikasi. Sekalian kita belajar nanti itu familiar dengan tubuh pasien ya. Nanti pun ketika kita memeriksa pasien, kita nggak lihat ke dalam ya, enggak ya, nggak dibuka-buka, nggak dibongkar-bongkar kayak belajar dengan kadaver ya. Tapi kita proyeksikan, kalau pada posisi ini kita udah membayangkan, oh kalau dari tubuh saya di sebelah sini ada apa. Jadi identikan ke tubuh kita dulu. Oh yang kita pelajari tubuh kita. Kalau begini, kalau otot saya seperti ini, saya mau mengangkat sesuatu, maka yang bekerja otot apa ya? Cobakan aja ke tubuh sendiri. Ya nanti apa ototnya yang kontraksi yang mengerasi ya? Kalau kita mau fleksi, otot apa yang ini otot apa ya? Lihat, ini bicep ya. Nah seperti itu ya. Ini apa ini? Itu. Jadi dicobakan aja ke tubuh kita. Jadi kan biar lebih paham sama diri sendiri juga. Lebih paham dengan diri sendiri, nanti lebih paham dengan pasien karena pasien nanti ya kalau tidak langsung miripnya kadaver ya, nggak pula kita akan membuat mereka seperti itu. Ya. Malah lebih mirip sama kita deh. Oke, nah tadi kan kita sama Bung Guru udah bahas tentang gimana nih kayak pembelajaran anatomi nantinya. Nah mungkin ada nggak Ibu yang mau disampaikan buat nanti kan ini buat adik-adik baru masuk atau mungkin yang baru mau belajar anatomi, mungkin ada kayak pesan atau saran atau Ibu ingin bilang sesuatu untuk adik-adik yang baru. Yang jelas tentu anak-anak semua belajar dulu untuk lolos ya, lolos seleksi ya, karena memang masuk kedokteran memang ada keketatannya tinggi ya, keketatannya tinggi dan FK itu salah satu FK yang juga mempunyai keketatan tinggi. Tapi itu tantangan ya, lagi-lagi hidup itu adalah tantangan, jadi berupaya semaksimal mungkin. Kalaupun tidak berhasil ya berarti bukan berarti itu gagal ya, karena mungkin ketidakberhasilan di suatu tempat itu adalah jalan membuka pintu untuk keberhasilan di tempat lain. Jadi pintu untuk berhasil itu tidak tertutup. Kalau keinginan kita itu tidak sesuai dengan yang kenyataannya ya. Dan siapa tahu nanti Ananda juga lebih optimal untuk berkiprah di dunia yang bukan dunia kedokteran. Walaupun mungkin nanti akan tetap berhubungan dengan kedokteran, nanti kiprahnya mungkin misalnya dalam labor biomedis seperti itu, berkiprah juga untuk pasien ya dalam menemukan obat-obatan, menemukan prosedur-prosedur, alat-alat medis seperti itu ya. Nah jadi jangan. Tapi kalau tetap memang Ananda berhasil masuk kedokteran, nah yang pertama tentu jangan yang tadi itu. Jadikanlah pembelajaran itu jangan dianggap sulit dulu. Wah, saya udah masuk kedokteran ini sulit nih semuanya. Kata orang, jadi jangan dengar kata orang ya. Kata orang belajar kedokteran itu sulit. Nah, kalau Ananda sudah menganggap udah punya persepsi awal sulit itu akan sulit. Tapi ketika Ananda mengatakan saya minat untuk belajar kedokteran, maka saya harus belajar dengan baik. Karena saya sudah menetapkan pilihan saya menjadi dokter, maka untuk menjadi dokter maka saya harus belajar dengan sebaik mungkin, dan belajar itu adalah menarik ya, menarik dan bermanfaat bagi saya untuk karir saya ke depan, bermanfaat untuk pasien-pasien saya, maka saya harus belajar dengan baik ya. Kemudian timbulkan rasa ingin tahu. Saya ingin belajar tubuh saya karena saya ingin tahu betul sih seperti apa sih tubuh saya, jantung saya itu seperti apa sih, pernah nggak saya kalau saya berdebar kok di situ ya, kalau saya sakit perut kenapa bisa mencret ya, kalau saya lagi ketakutan kenapa ada keringatan. Nah itu semua kan hendaknya Ananda ingin tahu gitu, ingin tahu tentang tubuhnya gitu. Jadi timbulkan rasa ingin tahu, kemudian timbulkan rasa bahwa Ananda bisa seperti itu ya. Kemudian jangan lupa tetap berkomunikasi dengan baik dengan para seniornya, dan kita berharap senior jangan memberikan info yang menyesatkan ya kepada adiknya. Jadi tolong dong infonya itu info yang justru memotivasi adik-adik ya, jangan malah membuat mereka itu semakin takut, kemudian insecure ya, kemudian itu merasa tidak percaya diri gitu. Hendaknya itu malah menimbulkan, seharusnya itu adalah memotivasi adik-adiknya untuk dan kemudian juga dengan adanya keberadaan senior itu mudah-mudahan itu dirasakan manfaatnya bagi adik-adik ya, sehingga
udah kita panjang lebar nih ngobrol sama Bu Nur, yang mungkin nanti buat adik-adik yang baru masuk dan mau kayak belajar anatomi nanti bakal ketemu ibu ya pas untuk belajar anatominya. Nah mungkin nanti teman-teman juga bakal ketemu kakak abang Aceh yang bakalan bantuin teman-teman buat belajar anatomi nantinya gitu. Nah mungkin sekian dari Broncos kita kali ini. Mungkin saya berterima kasih pada Bu Nur Afraisyah, Magister Medical Education, PhD SPKKLP, Spesialis Farmasi. Mungkin sekian dari Aska.